Man utawi sapa wonge iku soma poso sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan wa atsba'alan ngetut mureni sapa man hu ing Ramadan sitan ing 6 dina min Syawalin kang saking wulan Syawal. Kana mongko ana sapa man iku kasaumid dahri kaya poso setahun. Rawan nyeritakake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Orang yang puasa di bulan Ramadan dan setelah Syawal tanggal 2 sampai 7 puasa lagi. Ini puasa sunat di bulan Syawal, maka orang tadi bagaikan berpuasa 1 tahun penuh. Man utawi sapa wonge iku soma poso sapa wong salasa ta ayamin ing 3 pira-pira dina min kulli syahrin kang saking saben-saben wulan faqat soma monggo temen-temen poso sapa man ad-dahra ing setahun kullahu ya sekabehane dahr atau tahun. Rawan nyritakake hu ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad. Barang siapa yang puasa dalam 1 bulannya 3 hari entah di yaumil bid terserah itu bagaikan orang yang puasa 1 tahun penuh. Mukhtar 145. Jadi orang yang puasa setiap bulan 3 hari itu bagaikan mereka atau orang-orang yang menjalankan itu seperti halnya puasa 1 tahun. Orang yang puasa bulan Ramadan dan setelah Ramadan pada bulan Syawal pada tanggal 2 sampai 7 puasa lagi, maka itu juga bagaikan puasa 1 tahun penuh. Nah, ini sunat, kalau memang kita bisa menjalankan ya baik-baik saja. Kalau memang enggak kuat bagaimana? Nah, tapi yang wajib adalah di bulan Ramadan. 1 tahun ada 12 bulan, yang 1 bulan Ramadan wajib puasa semua bagi orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, kecuali ada udzur syar'i, pengecualian lagi. Seperti orang perempuan baru udzur menstruasi atau M atau haid, tapi di hari yang lain wajib mengqadha atau nyauri. Ini puasa perempuan di hari atau bulan Ramadan dalam keadaan udzur, maka hari-hari yang lain wajib nyaur. Misalkan 1 minggu ya nanti nyaur 1 minggu, 2 minggu ya 2 minggu, 1 hari ya 1 hari. Tinggal punya hutang puasa berapa hari, maka kita harus tahu ilmunya yang begini-begini. Jangan sampai tidak mengerti ibadah tanpa ada ilmunya, tidak ada gunanya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, dalam kitab Zubat karangan Ibnu Ruslan. Wa kullu man utawi saben-saben wong bi ghairi ilmin kelawan ora ana ngilmune, ora nganggo ngilmu iku ya'malu nglakoni ibadah sapa man a'maluhu utawi pira-pira amale atau amal ibadah iman iku mardudatun den tolak latuk balu tegese ora den terima. Maka kita kalau belum mengerti jangan pura-pura mengerti, jangan malu dengan sesama manusia, karena akan merugi sendiri.
Orang yang dikehendaki Allah baik adalah mau belajar. Orang yang dikehendaki Allah baik akan difahamkan dan dingertikan tentang masalah urusan agama. Juga termasuk urusan duniawi. Tidak ngawur. Coba lihat di zaman sekarang. Yang penting kadang mementingkan dirinya sendiri, kadang golongannya sendiri, padahal dengan cara zalim. Bagaimana? Besok akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang nganiaya atau zalim pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, baik lewat jalan itu hak milik atau perasaan atau ucapan atau perbuatan, yang semuanya kalau memang itu hablum minannas maka diselesaikan dengan hablum minannas. Tidak bisa istighfar lewat Allah. Kalau istighfar minta ampunan kepada Allah adalah jalan yang hablum minallah. Kalau memang kita punya salah, punya khilaf dengan sesama manusia, maka harus minta maaf, minta keridhoannya, minta relanya kepada yang bersangkutan. Tidak bisa kalau tidak menemui orang yang bersangkutan. Maka yang paling sulit, yang paling bahaya adalah masalah sesama manusia. Kadang merasa salah, merasa tidak salah, kadang diingatkan tidak mau, padahal jelas menzalimi. Kadang mengambil barangnya tanpa izin, bahkan mengambil dengan cara sengaja, sedang secara paksa. Kalau memang yang bersangkutan atau yang punya tidak meridhoi, maka itu termasuk zalim. Lebih-lebih dimiliki, padahal hak tidak miliknya dimiliki. Ini adalah akan merugikan pada diri sendiri hakikatnya. Hukum dunia bisa lolos, hukum akhirat tidak akan lolos. Banyak kita saksikan di dunia ini. Pada zalim mengaku menutupi zalimnya, menutupi kesalahannya dengan berbagai alasan atau argumentasi. Bahkan sampai di mana sampai sana untuk menutupi kesalahan atau kezalimannya. Dunia bisa, di akhirat tidak bisa, akan terjaring semua. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik sedikit apapun akan diperlihatkan. Demikian juga berbuat jelek sedikit apapun akan diperlihatkan juga. Makanya kita harus hati-hati, karena kita semua sejak dewasa atau baligh direkam lewat malaikat raqib atid. Besok filmnya akan diputar, dimintai pertanggungjawaban hidup, tidak bisa menghindar sedikit apapun, semuanya terjaring. Mulutnya tidak bisa bicara, dikunci. Tangannya akan bicara, kakinya akan menjadi saksi. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin ayat 65. Coba lihat di sana. Besok mulut-mulut yang cerewet sing nyok besilat kayak apa? Ya kayak ngono kok, setan dikunci tidak bisa bicara. Tangannya akan bicara dengan sendirinya, kakinya akan menyaksikan. Akan apa kalau kita akan sudah demikian? Tidak bisa apa-apa, tidak bisa les, akan terjaring semua. Di dunia salah diingatkan gak mau, bahkan sampai di pengadilan hakimnya curang pisan, disuap, disogok. Wah, hakim sing curang ini. Ya tanggung jawab dewi. Besok akan mendapatkan balasan Allah yang akan menghukumi Allah Subhanahu wa taala.
Sudah lihat, kalau jujur akan dibalas dengan surga, kalau tidak jujur akan dilempar ke neraka. Ya tinggal kita semua sadar apa tidak, terserah. Kadang-kadang yang memberikan tausiah atau mau itu kadang malah dibenci, merasa tersinggung. Kalau merasa tersinggung padahal benar-benar pelakunya, biarlah mereka, karena belum sadar, karena belum mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Pandai Pak, ya pandai, faktanya kan tidak mengerti. Kalau mengerti kan tidak merugikan orang lain, tidak berbuat zalim, baik zalim pada dirinya sendiri maupun zalim pada orang lain. Nah akhirnya besok akan terjaring semua. Orang yang selilit untu itu dipertanggungjawabkan gara-gara untu selilit kayu cilik gak izin, yo dilabrak, seksone ana dhewe meneh. Itu kalau memang yang punya nggak ridho, kalau ridho nggak ada masalah. Makanya kita harus berhati-hati dalam berbuat sebelum melangkah, sebelum bicara. Kalau memang berbuat atau bicara baik, maka akan menghasilkan baik atau panen baik. Demikian juga sebaliknya, karena semuanya adalah akan ada waktunya panen, atau panen raya atau pangan wereng. Itu lihat kondisinya, karena penyakit rohani banyak juga yang akan menghanyutkan atau membakar atau menghilangkan amal baik. Kelihatannya banyak, tapi karena kena penyakit rohani hilang semua. Apa penyakit rohani? Macamnya banyak, itu berbahaya daripada penyakit badaniah atau jasad. Penyakit rohani diantaranya kan riak, pamer, takabur, sombong, ghibah, hasud atau dengki, sum'ah dan sebagainya. Itu akan membahayakan pada diri orang yang bersangkutan. Maka kita harus sadar kalau diingatkan orang lain, maulah jangan marah, lebih dulu marah-marah. Buktikan di sana, buktikan saksinya mana. Nak wis ketok welo-welo salah, gak usah nuntut ngelesi argumentasi atau alasan menutupi kesalahan. Wis ketok salah, ngaku salah, mumpung durung diadili ning akhirat besok. Ning dunyane gak sepiro. Duh, makanya banyak orang yang bingung zaman akhir ini. Secara umum materi atau kekayaan melimpah, ilmu tinggi, pangkat tinggi, tapi bingung dengan sendirinya. Karena apa? Mungkin karena dengan cara zalim mencarinya. Mungkin merugikan orang lain dan orang lain merasa dirugikan, tidak terima. Akhirnya aura-aura menjadi sorotan, bisa tidak mengenakkan. Nah, kan banyak. Kadang naik mobilnya sendiri, padahal ya beli-beli uangnya sendiri, mobil mewah, tempat tinggalnya rumah yang megah, tapi tidak nyaman. Mengapa? Karena apa? Ada apa di balik itu? Karena mungkin dirinya itu mendolimi, orang lain tidak merasa mendolimi. Itu yang demikian ini kadang tidak merasa. Makanya kalau sudah salah, ngaku salah, mumpung durung diadili di akhirat nanti. Hukum dunia bisa lolos, hukum akhirat tidak bisa lolos. Orang yang demikian ini bingung dengan sendirinya, itu termasuk siksa dunia. Susah di dunia, kelihatannya secara umum materi, harta benda banyak, tapi kok bingung, susah, sumpek, galau. Itu termasuk siksa dunia. Saudaraku semua di mana saja berada, kita harus sadar dunia ini semu, dunia ini adalah tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ayat Al-Qur'an. Kehidupan dunia ini adalah hanya tipu daya, hanya fata morgana. Yang kita miliki adalah semu, hanya sebentar. Yang kita miliki kalau tidak bisa menggunakan yang baik akan mencerna, akan menerkam dirinya sendiri.
menumpuk harta kekayaan yang melimpah, akhirnya tinggal mati geletak. Apa yang terjadi? Itu yang ditinggal adalah hak warisnya. Ya waris yang ditinggali anaknya, kalau anaknya soleh-solehah. Kalau anaknya tidak mengerti agama, perang dengan sendirinya. Naudzubillah. Lho ngene iki lho dulur. Anak dulur iku iso nyuwargakno orang tua, juga bisa memasukkan neraka. Makanya kita harus hati-hati. Jangan egois, jangan adikung. Gunakanlah akal yang sehat. Gunakanlah wawasan yang ke depan yang cerah, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ini selalu mendapatkan taufik hidayah serta maunahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita perbuat dan apa yang akan kita perbuat mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kapan saja, di mana saja berada, kalau kita kembali kepadanya dalam keadaan tetap iman Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.